Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-447. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ternyata mereka berdua tidak beranjak dari tempatnya. Namun karena Ki Sumangkar tidak tahu bahwa Kiai Gringsing akan datang kepadanya, maka desir dedaunan yang tersentuh oleh tubuh Kiai Gringsing membuatnya bersiap-siap. Bahkan digamitnya Agung Sedayu yang duduk di sampingnya. Agung Sedayu pun kemudian mempersiapkan dirinya pula. Suara desir itu lambat laun didengarnya pula. Namun mereka berdua itu menarik nafas ketika mereka mendengar suara Kiai Gringsing lirih. Adi Sumangkar. Kiai Gringsing. Ki Sumangkar menyahut. Iya, aku. Ki Sumangkar pun kemudian bergeser ketika Kiai Gringsing menjadi semakin dekat di luar gerumbul tempatnya bersembunyi. Sambil menjenguk keluar, dia berkata, "Apakah Kiai melihat sesuatu?" "Iya, aku sudah melihat sesuatu." "Oh, adakah mereka lewat di dekat tempat Kiai bersembunyi di hutan itu?" Kiai Gringsing menggeleng. "Tidak, aku tidak melihat mereka lewat. Mungkin mereka mengambil jalan lain. Tetapi aku sudah melihat perapian itu." "Jika demikian, mereka sudah ada di tempatnya." "Perapian itu bergeser sedikit." "Jadi, maksud Kiai?" "Marilah kita melihat apa yang mereka lakukan." Ki Sumangkar pun kemudian menggamit Agung Sedayu dan memberinya isyarat untuk mengikutinya. "Agung Sedayu," berkata Kiai Gringsing kemudian, "kau menghawani Swandaru di atas dahan pohon itu. Aku dan pamanmu Sumangkar akan melihat siapakah yang telah membuat perapian itu." "Kenapa kami tidak ikut melihatnya pula, Guru?" bertanya Agung Sedayu yang menjadi kecewa karenanya. Ia sudah sampai ke tempat itu dan duduk di dalam semak-semak. Tetapi tiba-tiba ia tidak diperbolehkan ikut mengetahui siapakah sebenarnya yang berada di sekitar perapian itu. Kiai Gringsing dapat membaca perasaan kecewa itu. Karena itu maka katanya, "Baiklah, tetapi hati-hatilah. Kau dan Swandaru berada di belakang. Jangan mendekat sebelum aku memberikan isyarat. Kita masih belum tahu ketajaman indera orang-orang di sekitar perapian itu." Demikianlah, setelah mereka singgah sejenak untuk memanggil Swandaru, mereka berempat pun segera pergi mendekati perapian yang samar-samar. Tetapi Agung Sedayu dan Swandaru berada beberapa langkah di belakang Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Dengan hati-hati sekali, kedua orang tua itu merayap semakin dekat. Setiap langkah, mereka memperhitungkan baik-baik agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengejutkan atau menunjukkan kepada orang-orang di sekitar perapian itu bahwa ada orang yang sedang mengintai. Sementara itu, Agung Sedayu dan Swandaru mengikuti saja dari jarak yang agak jauh.
namun tidak sampai kehilangan arah karena malam yang serasa menjadi semakin gelap di dalam rimbunnya hutan yang meskipun tidak begitu lebat. Demikianlah, akhirnya kedua orang-orang tua itu berhasil mendekati perapian itu. Mereka berdiri di balik pepohonan sambil mengatur pernafasan agar orang-orang di sekitar perapian itu tidak mengetahui kehadiran mereka. Beberapa saat Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berada di tempatnya. Mereka masih belum mendengar orang-orang itu berbicara satu patah kata pun. Mereka duduk sambil menundukkan kepala di sekeliling perapian sambil memanasi badannya. Tidak, bukan hanya badannya, berkata Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar di dalam hatinya ketika mereka melihat semakin jelas bahwa dua orang di antara mereka sedang memanggang beberapa potong daging binatang. Apakah mereka beberapa orang pemburu yang sedang berburu di hutan ini? Bertanya kedua orang tua-tua itu di dalam hati pula. Namun mereka mengerutkan keningnya ketika mereka melihat kulit domba teronggok di samping lingkaran itu. Tentu bukan pemburu. Keduanya mendapat kepastian. Pemburu-pemburu tidak akan menyembelih kambing di hutan perburuannya. Karena itu, maka keduanya menjadi semakin bernafsu untuk mengetahui siapakah mereka itu. Agung Sedayu dan Swandaru duduk beberapa langkah dari gurunya. Mereka pun melihat merahnya api di dedaunan dan pepohonan. Namun mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang berada di sekitar perapian itu dan apa saja yang sedang mereka lakukan. Ketika Swandaru akan berbisik sesuatu, Agung Sedayu meletakkan jari telunjuknya di bibir anak muda yang gemuk itu, sehingga Swandaru mengurungkan loncatan kata-katanya yang sudah ada di tenggorokan. Baru setelah daging yang mereka panggang di perapian itu masak, terdengar salah seorang dari mereka berbicara. "Kita makan sekarang." Tidak seorang pun yang menjawab, tetapi mereka pun kemudian bergeser sedikit. Salah seorang dari orang-orang yang mengelilingi perapian itu pun berdiri dan melangkah beberapa langkah untuk mengambil beberapa bungkus nasi. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar harus menahan hati mereka. Dengan demikian, keduanya harus duduk menunggu sampai orang-orang itu selesai makan dan berbicara sesuatu, sehingga keduanya mendapatkan suatu kesimpulan tentang orang-orang itu. Sementara itu, yang dapat dilakukan adalah sekedar menghitung orang-orang itu. Meskipun agak sulit, namun akhirnya Kiai Gringsing berdesis di dalam hati. 7 orang. Sambil menunggu mereka makan, maka Kiai Gringsing memberi isyarat kepada Ki Sumangkar untuk mendapat pertimbangan memanggil murid-muridnya. Menurut penilaiannya, orang-orang yang berada di perapian itu bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui orang kebanyakan. Ki Sumangkar yang mengerti isyarat itu pun mengangguk, karena ia pun sependapat dengan Kiai Gringsing. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan Swandaru yang sudah mulai menjadi jemu, kini dapat ikut serta menunggui orang-orang yang sedang makan itu. Namun dengan demikian, mereka pun menemukan kejemuan baru. Orang-orang yang sedang makan itu membuat Agung Sedayu dan Swandaru menjadi tidak sabar lagi menunggu. Tetapi mereka harus memaksa diri duduk saja merenung. Bahkan Swandaru sudah mulai terkantuk-kantuk, bersandar sebatang pohon, justru membelakangi orang-orang yang sedang makan itu.
Namun tiba-tiba saja mereka terkejut ketika terdengar derap kaki kuda di kejauhan semakin lama menjadi semakin dekat. Dan ternyata bahwa bukan saja Kiai Gringsing dan muridnya serta Ki Sumangkar sajalah yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang sedang mengelilingi perapian itu. Tiba-tiba saja terdengar perintah, "Padamkan api!" Beberapa orang segera berdiri dan mencakup tanah kering dan dihamburkannya di atas perapian, sehingga sejenak kemudian api pun itu menjadi padam, meskipun masih juga tampak asap yang mengepul. Namun ketika angin berhembus, asap itu pun segera pecah berserakan. Derap kaki kuda itu pun menjadi semakin dekat, tetapi ternyata bahwa kuda-kuda itu sama sekali tidak berhenti. Agaknya beberapa orang peronda telah lewat di jalan yang membujur di pinggir hutan itu. "Anak setan!" Terdengar salah seorang dari orang-orang yang mengitari perapian yang telah padam itu mengumpat. "Malam kemarin tidak ada seorang pun yang lewat. Sekarang peronda-peronda itu berkeliling sampai ke tempat ini. Apakah ada orang yang berhasil mencium kehadiran kita di sini?" Bertanya yang lain. "Aku belum mendapatkan tanda-tanda itu," sahut yang mula-mula berbicara, yang agaknya adalah pemimpin mereka. "Makanlah," desis suara yang lain. "Kita akan segera pergi." "Sudah habis," terdengar jawaban. Namun tiba-tiba yang lain lagi berkata, "Nasiku tumpah. Aku tergesa-gesa berdiri ketika api perapian itu harus dipadamkan." "Tinggal daunnya," jawab yang lain. "Aku tahu kau makan daging kambing serta tulangnya sama sekali. Biasanya kau makan nasi serta daunnya." "Shh," desis pemimpin mereka. "Kita masih harus mengawasi kesiagaan Untara semalam ini. Besok kita dapat memastikan di mana kita akan mulai, karena besok lusa Untara sudah harus pergi ke Pengging. Sepeninggal Untara kita harus bertindak dengan cepat, supaya kesan yang kita timbulkan tidak sempat mendapatkan penyelidikannya langsung. Hanya Untaralah yang masih dapat berpikir bening menghadapi Mataram. Pada umumnya, para prajurit sudah diracuni oleh kecurigaan. Bagaimana dengan Widura? Widura sudah bukan prajurit lagi. Ia sudah jemu karena ketuaannya yang semakin mengganggu tugas-tugas keprajuritannya. Ia belum terlalu tua." Terdengar suara tertawa pendek, namun untuk beberapa lamanya tidak terdengar suara yang lain. Maka sejenak kemudian, hutan itu telah dicekam oleh kesenyapan. Yang terdengar adalah suara binatang malam di kejauhan, suara burung hantu, dan belalang yang berderik di rerumputan. Yang mula-mula terdengar adalah suara pemimpin dari orang-orang yang duduk di sekitar perapian yang sudah padam itu. Tidak seorang pun yang dapat membaca pikiran yang lain dengan tepat. Tetapi agaknya Widura itu pun sudah jemu mengabdikan diri kepada Sultan Hadiwijoyo. Tetapi karena ia tidak mau berkhianat, maka lebih baik baginya untuk mengundurkan diri saja dari lingkungannya. "Apakah Ki Lurah yakin?" Tiba-tiba terdengar suara yang berat. "Aku yakin banyak prajurit yang lari ke Mataram. Lurah Beranjangan lari pula, di samping Ki Lurah Mahoni dan Ki Lurah Sarimpat. Tetapi hubungan Mataram dengan Pajang masih belum dapat diambil kesimpulan apapun juga." Suara yang berat itu terdengar lagi. "Ternyata menurut beberapa orang petugas kami, Raden Sutowijoyo telah mengirimkan beberapa jodang sumbangan kepada Untara." "Kau bodoh sekali," berkata pemimpinnya. "Itu sekedar suatu cara untuk menahan, agar Pajang jangan terlalu cepat bertindak sebelum Mataram siap." "Begitu?" "Iya, dan adalah tugas kita untuk memancing tindakan Pajang terhadap Mataram, tepat setelah Untara meninggalkan Jati Anom."
Sejenak kemudian tidak terdengar jawaban sama sekali. Yang terdengar hanyalah nafas-nafas yang berdesah. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang duduk berdekatan saling memandang sejenak. Tanpa disadarinya, keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata yang mereka duga telah benar-benar terjadi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dengan sengaja ingin menimbulkan benturan langsung antara Pajang dan Mataram secepatnya. Namun keduanya masih belum dapat menyatakan pendapatnya. Mereka masih harus menunggu sejenak untuk melihat perkembangan yang bakal terjadi. Marilah kita pergi. Terdengar suara pemimpinnya. Kita melihat keadaan di Jati Anom. Kita masih mempunyai waktu sampai malam besok. Di dalam waktu itu kita harus sudah dapat menentukan apakah yang akan kita lakukan dan di mana. Sekarang kita sudah mendapatkan gambaran itu, sahut suara yang lain. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar bersama kedua anak-anak muda yang mengikutinya itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka menjadi kecewa karena ternyata orang-orang itu tidak mengatakan apapun tentang rencana itu. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita pergi. Kita memutari Jati Anom dari sebelah timur. Kita akan mencari kemungkinan yang lebih baik dari yang telah kita dapatkan apabila mungkin. Kita lewati Lemah Cengkar dan melihat hutan kecil di sebelahnya." "Arah itu tidak menguntungkan," sahut yang lain. "Marilah kita coba melihatnya." Tidak seorang pun yang menjawab. Di dalam kegelapan, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar hampir tidak dapat melihat orang-orang itu. Namun pandangan mata mereka yang tajam masih juga dapat menangkap bayangan-bayangan yang bergerak-gerak dan kemudian berjalan meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian, mereka telah benar-benar hilang di dalam kegelapan terlindung oleh pepohonan. Bahkan langkah kaki mereka serta desah dedaunan telah tidak terdengar lagi. Sejenak kemudian Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, namun ia masih harus berbisik. "Mereka pergi ke sebelah timur Jati Anom." "Iya, orang-orang itulah yang diperhitungkan oleh Gelurah Branjangan," sahut Ki Sumangkar. "Tetapi mereka mengetahui bahwa Raden Sutawijoyo mengirimkan orang ke Jati Anom. Tetapi mereka tidak memperhitungkan sejauh itu bahwa Gelurah Branjangan dan para pemimpin Mataram itu yang datang. Mereka hanya sekedar menduga bahwa Mataram yang agaknya tidak mereka ketahui siapa orangnya itu telah menyerahkan sebuah bingkisan yang banyak kepada Untara." "Tetapi siapakah mereka sebenarnya, Guru?" bertanya Agung Sedayu. "Kami belum tahu pasti." "Apakah mereka bukan justru orang-orang Pajang sendiri yang menghendaki agar segera mendapat perintah untuk menghancurkan Mataram?" Kiai Gringsing menggeleng. Nadanya bukan orang Pajang, dan agaknya Untara telah berbicara dengan beberapa orang senopati yang lain, sehingga para pemimpin prajurit di Pajang mengetahui rencana Gelurah Branjangan, dan mereka tidak akan dengan membabi buta meneruskan rencananya untuk mengaku orang-orang Mataram, karena mereka akan segera dikenal oleh Gelurah Branjangan itu. "Jadi kesimpulan Guru," sahut Swandaro, "bukan orang-orang Pajang, tetapi pasti juga bukan orang Mataram." "Apakah mungkin mereka pengikut-pengikut Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak? Bahkan mungkin kedudukan mereka lebih tinggi dari para hantu di alas Mentauk itu," sahut Kiai Gringsing. "Mungkin di antara mereka terdapat orang yang sebenarnya berada di belakang tabir dan menggerakkan kendali atas Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak, serta orang-orang yang lain lagi."
Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Swandaru bertanya, "Tetapi, jika mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari Kiai Telapak Jalak, apakah mereka tidak sangat berbahaya, Guru? Dan apakah kita akan dapat mengikutinya dan menyadap pembicaraan mereka?" "Tentu bukan orang-orang yang duduk di perapian itu. Maksudku, yang akan memimpin mereka, yang memimpin keseluruhan gerak dari orang-orang yang tidak mau melihat Mataram menjadi tempat yang ramai. Seperti juga sebagian orang-orang Pajang yang tidak mau melihat Mataram menjadi sebuah kota." Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk. Tetapi Agung Sedayu masih juga bertanya, "Guru, apakah sebabnya Pajang berkeberatan? Bukankah Pati dan kota-kota di pesisir berkembang dengan pesat pula? Adipati-adipati di daerah timur juga menumbuhkan persoalan-persoalan tersendiri. Tetapi mengapa perhatian Sultan Hadiwijoyo justru ditujukan kepada daerah yang baru berkembang? Daerah yang masih terlalu lemah dibandingkan dengan daerah para adipati yang sudah tumbuh semakin kuat itu. Atau barangkali akulah yang sama sekali tidak dapat membayangkan kesiagaan prajurit Pajang di daerah-daerah lain yang dianggapnya juga bergolak." "Tidak, Agung Sedayu. Perhatian Pajang kini terutama tertuju pada Mataram." "Jika demikian, kenapa, Guru?" Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Meskipun kadipaten yang lain lebih kuat dari Mataram sekarang, Agung Sedayu, tetapi di daerah-daerah itu tidak ada sebuah nama yang mempunyai pengaruh sebesar Raden Sutowijoyo dan Ki Gede Pemanahan. Di daerah pesisir tidak ada seorang pun yang sangat dihormati oleh Sultan Hadiwijoyo seperti Ki Gede Pemanahan, dan yang memiliki kemampuan mengemudikan pemerintahan seperti orang tua itu. Itulah sebabnya beberapa orang di Pajang menjadi sangat cemas melihat perkembangan Mataram, terutama para senopati yang masih tetap menganggap Pajang sebagai pusat dari perkembangan tanah ini." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti keterangan gurunya itu. Ternyata bahwa seseorang memang dapat menjadi sangat berpengaruh atas suatu persoalan yang sedang berkembang. Namun sebelum Agung Sedayu bertanya lebih lanjut, maka Kiai Gringsing berkata, "Kita akan mengikutinya sampai ke Lemah Cengkar." "Bagaimana dengan kuda-kuda itu, Guru?" bertanya Swandaru. "Biar saja ia berada di Pategalan itu, tidak akan terjadi apa-apa atas mereka. Mungkin kuda-kuda itu sekarang sedang tidur dengan nyenyak." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya lagi. "Kita akan memintas, sehingga kita akan mendahului mereka sampai ke Lemah Cengkar," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Apakah mereka tidak juga memilih jalan memintas?" bertanya Agung Sedayu. "Agaknya mereka bukan orang yang tinggal di sekitar daerah ini. Mereka tidak mengenal jalan-jalan sempit di tengah hutan ini." "Apakah Guru mengenalnya?" Bukankah aku orang Tugu Pakuwon?" "Oh," Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Gurunya yang juga bernama Ki Tanumetir memang pernah tinggal di Pakuwon untuk waktu yang cukup lama, sehingga tidak mustahil jika dukun tua dari Dukuh Pakuwon itu mengenal jalan-jalan setapak di daerah ini. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera berangkat menyusuri pinggiran hutan. Namun kemudian mereka pun segera memotong setelah mereka menemukan sebuah jalan sempit yang memintas.
Mereka menyusup pepohonan dan pohon-pohon perdu. Tetapi hutan ini tidak seganas alas Tambak Puyo, apalagi alas Mentau. Karena itu, bagi keempat orang itu, perjalanan mereka bukannya perjalanan yang terlampau sulit. Meskipun demikian, terbersit juga sebuah kenangan di dalam hati Agung Sedayu. Sejak kecil ia mendengar cerita tentang lemah cengkar yang sangat angker. Menurut kata orang, di daerah lemah cengkar terdapat seekor harimau putih yang jauh lebih besar dari harimau kebanyakan, bahkan lebih besar dari macan gembong sekalipun. Sudah tentu bahwa menurut cerita macan putih itu sama sekali bukan harimau sebenarnya, tetapi harimau jadi-jadian. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Terkenang pula ketika ia untuk pertama kali mengikuti kakaknya, Untara. Betapa ia dibayangi oleh wajah-wajah hantu yang menakutkan. Untunglah ketika ia berada di alas Mentau, hatinya sudah tabah menghadapi wajah-wajah hantu yang menakutkan itu. Jika sekiranya ia dilepaskan di daerah alas Mentau selagi ia masih dibelenggu oleh perasaan takutnya, maka ia tidak akan lebih baik dari orang-orang yang ketakutan di daerah yang sedang dibuka itu. Tetapi kini Agung Sedayu tidak lagi dihantui oleh cerita tentang macan putih di lemah cengkar. Bahkan sejenak kemudian, pikirannya sudah beralih kepada orang-orang yang sedang diikutinya itu. Setelah beberapa lama mereka berjalan, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan daerah lemah cengkar. Sebuah hutan kecil terbentang di sebelah utara daerah yang masih liar itu. Beberapa batang pohon yang besar tumbuh di antara kekerdilan semak-semak, dan di atas sebuah punduk kecil terdapat sebuah batu yang aneh. Seolah-olah batu itu diatur oleh tangan manusia dan diletakkannya di atas gumuk kecil itu. Kita menunggu di sini. Mereka pasti akan melintas jalan ini, berkata Kiai Gringsing. Kedua muridnya dan Ki Sumangkar hanya menganggukkan kepalanya. Mereka percaya bahwa Kiai Gringsing seakan-akan memiliki firasat yang sangat tajam. Demikianlah, mereka kemudian bersembunyi di balik semak-semak untuk menunggu orang-orang yang semula mengelilingi perapian dan yang kemudian berusaha untuk menemukan pangkal yang baik bagi usaha mereka untuk mengacaukan Jati Anom. Ternyata bahwa perhitungan Kiai Gringsing tidak salah. Sejenak kemudian, mereka telah mendengar suara ranting-ranting perdu yang berpatahan. Kalian di sini, Agung Sedayu dan Swandaru. Kali ini kita tidak sekedar mengintai orang-orang yang duduk mengelilingi perapian, tetapi kita akan mengikuti mereka, bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan pergi kemanapun. Aku berdua bersama pamanmu Sumangkar akan mengikuti mereka dan akan mencari kalian ke tempat ini jika kami sudah merasa cukup. Ia melihat kekecewaan membayang di wajah kedua muridnya. Namun kali ini Kiai Gringsing tidak dapat mempertimbangkan kemungkinan lain yang lebih baik. Betapapun kecewa bergejolak di dalam hatinya, namun kedua murid Kiai Gringsing itu harus mematuhi kata-kata gurunya, karena hal itu pasti sudah dipertimbangkannya baik-baik. Sesaat kemudian, maka ketujuh orang yang sedang mereka tunggu itu pun lewat beberapa langkah di hadapan Kiai Gringsing menuju ke rumpun-rumpun perdu yang lebih lebat di pinggir hutan kecil agak ke utara. Dengan isyarat,
Kiai Gringsing mengajak Ki Sumangkar untuk segera mengikuti mereka. Tetapi untuk sementara keduanya tidak berani mendekat karena mereka masih berada di tempat yang agak terbuka. Namun ketika kemudian mereka memasuki hutan perdu yang liar, barulah keduanya berusaha untuk mengikutinya dari jarak yang semakin dekat. Ternyata tempat ini cukup baik, desis salah seorang dari mereka. Tidak ada yang segera menanggapi, tetapi mereka berjalan terus menelusuri rumpun-rumpun perdu yang menjadi semakin lebat. Dan kemudian sampai di daerah hutan kecil yang gelap itu. Sesaat kemudian pemimpin mereka itu pun berkata, "Kita berhenti sebentar, kita pertimbangkan tempat ini." Orang-orang itu pun kemudian berhenti. Mereka berdiri menghadap ke Jati Anom. "Kita akan membuat pertimbangan-pertimbangan," berkata pemimpinnya. "Apakah tempat ini lebih menguntungkan atau tidak dibandingkan dengan hutan Melandingan sebelah barat Jati Anom?" Kawan-kawannya tidak segera menyahut. "Kita akan menyerang Jati Anom dan berusaha membuat kegaduhan sejauh-jauh mungkin. Kita mengharap betapapun mereka bersiaga, namun mereka akan lengah juga sepeninggal Untara. Karena pengamanan mereka pasti sebagian terbesar mereka tujukan bagi Untara dan para perwira yang hadir di Jati Anom dan akan membawa Untara ke Pengging. Kegaduhan yang timbul pasti akan segera membuat Ronggo Parasto marah dan mempengaruhi Untara untuk segera bertindak setelah hari-hari pertamanya dilewatinya. Dari tempat ini, kita dapat mencapai Sendang Gabus tanpa kesulitan. Kita akan menghindari jalan langsung ke Banyu Asri. Yang harus kita lakukan adalah memasuki rumah Untara, bukan rumah Widura." Tetapi prajurit Pajang sebagian terbesar ada di Banjar Kademangan. Jika kita tidak segera mencapai rumah Untara, maka para peronda akan sempat membangunkan para prajurit yang ada di Banjar itu dan juga yang berpencaran di sekitarnya. Sahut seseorang. "Kita akan berputar lewat sebelah selatan, justru di sebelah timur Banyu Asri." "Jika demikian, apakah tidak lebih baik kita berada di sebelah barat? Jika kita terpaksa harus cepatnya menghilang, kita dapat naik ke lereng Merapi dan bersembunyi di sekitar bekas padepokan Tambak Wedi. Tetapi untuk mencapai rumah Untara yang dipergunakan sebagai tempat tinggal para perwira itu, kita lebih baik datang dari arah ini. Kita akan membunuh beberapa orang perwira, kemudian kita dapat menghilang ke barat. Karena jika ada kesempatan membangunkan para prajurit di Banjar, mereka akan datang dari arah timur." "Jadi kenapa kita harus datang dari arah timur juga?" "Supaya tidak menimbulkan kemungkinan ada persiapan lebih dahulu di bagian barat. Jika memang ada 1-2 orang peronda yang melihat salah seorang dari kita yang akan menyusup masuk, dan jarak untuk mencapai rumah Untara agaknya lebih aman. Karena pengamanan daerah ini pasti akan ditekankan di daerah barat, karena mereka masih harus mengawasi rumah Widura. Jadi, kenapa kita tidak menghindar ke timur juga?" bertanya yang lain. "Sudah aku katakan, jika ada 1-2 orang yang sempat membunyikan tengoro, prajurit-prajurit yang ada di Banjar akan bangun dan mereka akan datang dari arah timur. Namun kita berharap bahwa mereka masih tetap nyenyak ketika kita datang." Sejenak tidak ada seorang pun yang segera menyahut. Agaknya mereka sedang merenungi rencana itu. Daerah ini memang baik mereka jadikan daerah persiapan, sedang daerah lereng Merapi adalah daerah yang baik untuk mereka jadikan tempat untuk menghindar. Batu-batu padas yang besar dan liku-liku lereng yang berselimut batang-batang perdu memberikan kemungkinan lolos yang sebesar-besarnya. Apalagi mereka sempat meninggalkan Kademangan Jati Anom, kemudian memasuki alas Melandingan yang meskipun tidak begitu luas, mereka akan dapat hampir memastikan untuk berhasil menyelamatkan diri
di lereng-lereng yang berbatu padas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.